Golkarpedian, apakah demokrasi kita sedang berubah? Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia baru saja mengeluarkan pernyataan yang mengundang banyak pertanyaan. Kader Partai Golkar dilarang mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini berarti tidak ada lagi ruang bagi kritik di dalam partai? Ataukah ini strategi politik yang lebih besar? Dalam acara peringatan ulang tahun ke-57 fraksi Partai Golkar di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada 13 Februari 2025 lalu, Bahlil menegaskan bahwa semua kader harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak ada alasan untuk menghambat kebijakan pemerintah. Bagian konsekuensi dari para partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka tidak ada alasan dan tidak ada catatan apapun yang menghambat untuk fraksi Golkar dan Partai Golkar mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ungkap Bahlil dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini langsung memicu reaksi. Sebagian menganggap ini adalah bentuk kesolidan Partai Golkar dalam pemerintahan, tetapi sebagian lain bertanya-tanya, apakah ini sinyal bahwa kritik dan pengawasan dalam partai akan semakin dipersempit? Namun tidak semua kritik dilarang. Bahlil masih membuka ruang bagi catatan konstruktif dengan syarat harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tradisi Partai Golkar. Kalaupun ada masukan yang sedikit kritis, saya perbolehkan, tapi dengan cara tetap memperhatikan cara-cara yang baik, cara-cara yang lazim, dan cara-cara yang sudah menjadi kelaziman Partai Golkar. Lalu bagaimana dampaknya bagi Golkar dan pemerintahan Prabowo? Di satu sisi, loyalitas tanpa kritik bisa mempercepat implementasi kebijakan tanpa hambatan internal. Tapi di sisi lain, kritik yang sehat adalah bagian penting dari demokrasi. Tanpa pengawasan, bagaimana kita memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat? Golkarpedian, bagaimana menurut kalian? Apakah ini langkah strategis yang memang diperlukan agar pemerintahan tetap stabil? Ataukah ini tanda bahwa politik kita semakin mengarah ke satu suara saja? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.